Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala tammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wahdina ilayka siratan mustaqima wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu lana wa lakum jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan penjelasan matan aqidah Tahawiyah yang disebutkan oleh penulis, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Beliau menyatakan wal hajj wal jihad madiyani ma'a ulil amri minal muslimin barruhum wa fajiruhum ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai' wala yanquduhuma. Artinya itu bahwa haji dan jihad itu terus ada bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin itu saleh atau fasik, sampai hari kiamat. Tidak dibatalkan haji dan jihad sampai hari kiamat. Halaman 72. Wallahi tema ini ya ikhwani, tema yang sangat pas ya, karena sekarang ini bulan haji, yaitu sudah masuk Dzulqa'dah, sebentar lagi tanggal 8 kemungkinan Juni, insyaallah 1 Dzulhijjah, yang mana jamaah haji saat ini sudah berkumpul di Makkah. Ada yang masih di Madinah, tapi sebagian besar sudah di Mekah, apalagi nanti tanggal 8. Maka mereka melaksanakan ibadah haji. Iya. Di sini kata Syekh, kata penjelas ini Ibnu apa namanya? Dalam buku ini dijelaskan begini, bahwa penulis yaitu Abu Ja'far At-Tahawi dalam pernyataan ini membantah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa tidak ada jihad fisabilillah kecuali keluar Ar-Ridha, nama mereka namanya Ar-Ridha, yaitu Imam Mahdi min Ali Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan dari langit, ikutilah dia wahai manusia. Jadi orang Syiah berpandangan sekarang ini tidak ada jihad. Begitu ya kawan, karena belum ada Imam Mahdi mereka belum keluar. Maka dijawab oleh ulama ahli sunnah bahwa jihad dan haji itu ada sampai hari kiamat bersama pemimpin kaum muslimin, yaitu penguasa kaum muslimin.
Apa alasan orang Syiah mengatakan bahwasanya jihad tidak disyariatkan sekarang ini atau batal? Karena mereka mensyaratkan bahwa yang memimpin jihad itu maksum, dan dia adalah keturunan dari Nabi, dan dia adalah Imam Mahdi. Jelas ini syarat batil. Mana ada maksum? Mana ada orang maksum selain Rasulullah, selain para Nabi dan Rasul? Maksum itu artinya maksum minal khata' fi dakwah. Ini selamat dari kesalahan dalam berdakwah. Yang bisa selamat dari dakwah dari kesalahan itu hanya Rasulullah SAW. Adapun selain Nabi tidak mungkin dia maksum. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum yuhibbunakum. Orang yang terbaik, pemimpin yang terbaik di antara kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk pemimpin kalian dan mereka, yakni pemimpin itu mendoakan kalian kebaikan. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin yang buruk di antara kalian, yang terburuk di antara kalian, yang kalian membenci pemimpin itu dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknati pemimpin kalian dan mereka yakni para pemimpin melaknati kalian. Maka sahabat bertanya, yaitu Auf bin Malik al-Asy'ari dalam Sahih Muslim di sini, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dzalik, yani bisayf. Apakah kita mau melakukan pemberontakan dengan pedang jika mendapati pemimpin yang buruk seperti itu? Maka Nabi menjawab, la, jangan. Ma aqamu fikumus salat, selama mereka menegakkan salat. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan min ta'atih. Ketahuilah, barang siapa yang mendapati pemimpinnya berbuat maksiat, silakan dibenci kemaksiatan itu, tapi jangan keluar dari baiat kepada dia untuk taat dalam hal yang ma'ruf. Begitu ya kawan. Walaupun pemimpin itu buruk, tetap dia adalah pemimpin. Kita lihat pemimpinnya. Adapun perbuatan dia, urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dikatakan di sini oleh Nabi bahwa pemimpin itu harus maksum. Tidak ada. Bahkan kalian melaknat pemimpin itu, kalian doakan keburukan, kalian benci mereka, tetap dia itu pemimpin kalian. Yang kalian taati dalam hal yang baik, yang ma'ruf saja. Sedangkan kalau dia menyuruh kepada maksiat, jangan ditaati. Jelas ya jemaah maksud daripada penjelasan ini? Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk taat kepada pemimpin? Walaupun ini taat dalam hal yang ma'ruf ya, yang baik menurut syariat. Walaupun pemimpin itu melakukan kefasikan. Karena kalau misalnya dibolehkan memberontak setiap pemimpin yang fasik, maka akan terjadi kemudaratan yang jauh lebih besar. Apalagi pemimpin itu memiliki tentara yang sangat kuat, yang loyal dengan penguasa itu, sehingga terjadi apa? Pembantaian. Seperti yang sekarang terjadi di mana ya? Yang pernah terjadi di mana? Suriah. Yang pernah terjadi di Suriah. Dulu penduduknya sekitar 20 jutaan. Sekarang yang tinggal di Suriah 7 juta saja. 13 jutaan orang meninggalkan Suriah karena takut dengan peluru. Itu ya kawan. Ada yang mati, ada yang terbunuh, ada yang dibantai, ada yang mati di laut,
ada yang menjadi pengemis di negeri orang lain. Allah musta'an. Iya. Nah, sekarang sebenarnya mana dalilnya bahwa kita harus taat sama penguasa? Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Taatlah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilaksanakan perintah Rasul dan jauhi larangannya, dan benarkan semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dan beribadalah dengan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian taatlah kalian selama dia menyuruh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama dia menyuruh kepada yang ma'ruf, taati. Contoh yang paling gampang kita di Indonesia ini ya kawan, banyak sekali peraturan pemerintah. Sekarang saya ingin bicara tentang peraturan yang sangat penting. Ada dua. Yang pertama, wajib punya KTP bagi yang sudah umur berapa? 17 sampai 18 tahun. Kalau antum tidak punya KTP umur 17-18, repot antum. Antum mau ngurus paspor, tidak bisa, harus punya KTP. Antum mau bikin rekening di bank, harus pakai KTP. Mau nikah, pakai KTP. Ditanya sama KUA, mana kamu KTP-nya? Kamu sudah umur 20 gak punya KTP, gimana ini? Itu persyaratan. Akhirnya tertunda nikah gara-gara harus ngurus KTP. Jangan mempersulit diri, nurut aja sudah. Ya, sekarang hampir semuanya pakai KTP. Bahkan tahun depan kemungkinan ini ya, SIM itu pakai nomor NIK-nya KTP. Semua disuruh memperbaharui nanti SIM-nya itu. Di situ ada NIK-nya. Jadi KTP itu penting. Dan juga KK, surat nikah, paspor, itu semua yang mengeluarkan adalah pemerintah. Yang kedua ya kawan, sekarang yang berkaitan dengan haji ini, bahwasanya Menteri Agama dan juga Menteri Haji Saudi kemarin ada melakukan pertemuan bahwa mereka, yakni Saudi Arabia, tidak menerima visa untuk haji kecuali visa haji. Jadi yang diterima itu visa resmi ya, haji dan furoda atau mujamalah. Furoda atau mujamalah ini adalah sebenarnya visa haji yang dimiliki oleh anggota kerajaan, keluarga kerajaan. Cuman dijual karena mereka sudah pernah haji atau karena ada keperluan lain. Dijual harganya 100 juta. Visanya doang itu. Belum tiketnya. Antum tahu berapa tiketnya kalau musim haji? Ke Madinah, ke Mekah, ke Jeddah. 35 juta, kadang 40 juta. PP. Jadi tiket sama visa aja udah berapa itu? Belum hotel, transportasi, makan. Jadi wajar kalau furoda itu mujamalah ya. Tapi ingat loh ya, visa furoda dan mujamalah ini harus yang diberikan di Indonesia, kuota untuk Indonesia, bukan negeri lain seperti Malaysia nggak diterima. Ditanya, loh kamu paspor Indonesia, lah kok visanya dari Malaysia? Warga Malaysia, furoda Malaysia, itu nggak diizinkan. Nah sekarang pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti visa ini, visa haji yang resmi? Karena Saudi sudah menghitung berapa jumlah kasur yang ada di Mina dan Arafah. Sudah dihitung kasurnya itu berapa juta. Misalnya 2,5 juta.
Maka dia membagi porsi haji ini kepada setiap negara berdasarkan jumlah penduduk. Indonesia berapa jumlahnya? 250 juta lebih ya. Maka dikasih porsi per berapa itu? 1 juta 1 orang. Jadi 250.000 orang. Iya betul kah? Coba hitung lagi ya kawan. 1 juta berapa itu? Pokoknya 250.000 orang. Atau bagi aja berapa itu? 2 juta 250 juta dibagi 250.000 berapa itu? Nah itu sudah ya. Jadi sudah ada kuotanya dan itu sudah disepakati. Semakin banyak penduduk semakin banyak porsinya. Nah, apabila orang-orang berdatang ke sana untuk haji tidak menggunakan visa yang resmi, satu, berarti dia akan menggunakan tempat tidur dan kemah-kemah dan catering makan milik orang yang versi visanya apa? Resmi. Begitu pula transportnya. Seperti yang terjadi tahun kemarin. Jadi yang umroh gak balik itu kurang lebih ribuan mereka dari Indonesia. Kemudian pakai visa ziarah, visa multiple, ada visa-visa lainnya. Nah itu akhirnya apa? Numpuk di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu malam gak ada makan. Jamaah haji yang resmi gak dapat makan karena makanannya diambil sama yang visanya gak resmi. Begitu pula kemah-kemah di Mina penuh sesak. Sampai pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya penuh. Sampai orang tidur di luar-luar kemah. Siapa mereka ini? Mereka ini yang visanya gak resmi. Nah ini akibat gak nurut. Akhirnya menyusahkan siapa? Orang lain yang resmi yang sudah menunggu puluhan tahun. Di Malang ini orang bisa berangkat haji yang reguler itu butuh waktu 20 sampai 25 tahun. Ya untung-untung ada yang mengundurkan diri sehingga dia semakin cepat waktunya. Bisa sampai 17 tahun atau 15 tahun udah bisa berangkat. Bayangkan nunggu 15 tahun, tiba-tiba sampai sana tempat tidurnya, makannya dikuasai sama orang lain. Apakah zalim itu ya? Di sinilah pentingnya ya ikhwani, kita ngikuti aturan. Dan juga antum tahu, yang namanya bertamu di negeri orang itu harus ikut aturan negeri orang. Makanya sekarang ini yang punya visa selain haji resmi, ya jika tertangkap atau ketika diadakan razia tertangkap, maka dia ada 2 kelompok. Yang pertama penyelenggara travel ini, penyelenggaranya ini yang bertanggung jawab itu didenda 50.000 real, kalikan 4.300 berapa itu. Kemudian penjara 6 bulan. Bayangkan coba, penjara 6 bulan. Kemudian dideportasi. Kemudian tidak boleh masuk Saudi selama 10 tahun. Adapun yang jamaah karena jadi korban akhirnya dideportasi. Keluar duit 300 juta sampai 500 juta gak jadi haji. Dideportasi. Barang-barangnya ditinggal, gak sempat dibawa. Dia langsung diangkut, dibawa ke penjara. Menunggu pesawat dari Jeddah ke Indonesia. Mari kita perhatikan masalah ini. Tidak boleh kita sembarangan ya ikhwan. Jangankan masalah haji, antum kalau pergi ke Malaysia, Singapura, itu ada aturan-aturannya. Antum harus mengisi itu selama di pesawat. Tujuan antum ada apa ke Singapura atau ke Malaysia? Nah, antum tanya kepada yang ahlinya yang sudah pernah masuk imigrasi supaya lolos. Karena memang kita kan tidak mau ngapa-ngapain, kita mau ada keperluan yang penting atau mubah. Nah itu harus ikuti aturan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan jawaban yang salah. Bisa-bisa nggak bisa masuk. Nah itulah ya kawan.
Sekarang pemimpin itu siapa? Pemimpin itu ada dua, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, ulama. Ulama itu pemimpin kita, karena kita mentaati ulama karena fatwa-fatwanya. Yang kedua, umara. Umara mengikuti fatwa ulama, dan dia bikin aturan-aturan yang harus ditaati. Selama aturan itu sah-sah saja, tidak bertentangan dengan agama Islam, laksanakan. Laksanakan. Jangan cari alasan, ini segala macam, tambah repot kita orang. Apalagi sampai melakukan memalsukan identitas, memalsukan KTP, memalsukan apalagi ya kawan, dokumen-dokumen penting. Itu bisa masuk penjara di negeri ini. Jadi masalah ini mari kita tekankan kepada diri kita dan anak-anak kita, keluarga ya, terutama. Jangan sampai kita tidak nurut sama aturan penguasa. Selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam, laksanakan. Begitu ya kawan. Kemudian dikatakan di sini bersama pemimpin yang soleh maupun yang fasik, yang fajir, yaitu yang banyak maksiat. Yakni alhamdulillah di Indonesia ini dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Haji udah ikuti aturannya, baik reguler maupun plus, karena yang diatur oleh Kementerian Agama itu ada dua, yaitu reguler dan plus. Adapun furoda yang ngatur itu travel. Jadi dari Saudi langsung diberikan ke travel-travel yang resmi. Dan pilihlah travel yang sudah resmi dalam waktu yang sudah lama, minimal 10 tahun umurnya. Dan track recordnya bagus, tidak pernah melanggar. Saya dapat kabar nih, ada salah satu travel di Malang, terkenal, top. Dia punya jamaah haji pakai visa yang tidak resmi, yaitu ziarah. Jumlahnya antara 400 sampai 600 orang. Bayangkan coba. Tak tahu ini tanggal 8 ini Dzulhijjah, apakah mereka bisa masuk apa enggak? Ya, ini jadi pelajaran buat yang lainnya. Jangan karena murah, haji furoda murah, tapi pakai visa ziarah, hati-hati, cek visanya. Jadi kita harus tahu visa, ada tulisannya ziarah itu bahasa ataukah mujamalah. Cek. Kalau dia itu ziarah, minta uang kembali. Iya, jangan diteruskan. Apa mau masuk penjara di sana? Jadi jangan cuma lihat murah, promo. Hati-hati itu. Yang murah dan promo itu belum tentu selamat, belum tentu ngikuti aturan. Haji dan jihad adalah kewajiban yang berkaitan dengan safar. Maka harus ada pemimpin yang mengatur. Koordinatornya harus ada, yaitu penguasa. Apalagi di zaman dulu ya, zaman dulu orang berangkat haji itu, dulu Saudi itu tidak aman. Sebelum tahun 40 itu tidak aman, banyak perampok. Maka harus ada tentara yang mengiringinya. Nah, tentara ini disuruh siapa? Penguasa, presiden. Begitu ya kawan. Dan ini boleh dilaksanakan, ini haji ini, walaupun pemimpin yang mengikuti itu dia tidak soleh, tetap dia muslim kan, tidak kafir dia. Siapa yang selamat dari maksiat? Tak ada. Hatta jamaah haji juga maksiat, berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh Bani Adam itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang banyak salah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas matan yang lain, apa ada pertanyaan? Coba perhatikan kalimat jihad bersama penguasa.
Artinya apa? Tidak ada jihad sendiri-sendiri. Harus dikoordinir oleh penguasa. Antum mau jihad kemana misalnya? Ke Palestina. Harus ngomong dulu sama penguasa. Ya. Sebab ini berkaitan dengan bangsa. Resikonya ditanggung oleh seluruh negeri ini. Warga di negeri ini. Kalau pemerintah mengatakan jangan pergi, karena kita nggak sanggup nanti berhadapan sama teman-temannya Israel, yaitu Amerika, Inggris, Australia. Kita ingin negara kita aman dan selamat. Kita ingin membantu Palestina dalam bentuk yang lainnya. Kirim itu kapal kesehatan. Kirim ini bantuan lewat udara, lewat laut dan lain sebagainya. Udah ikuti pemerintah, arahan dari pemerintah, karena mereka lebih tahu apa yang maslahat buat negeri ini. Jangan sampai negeri ini gara-gara keliru dalam kebijakan, akhirnya apa? Menderita seluruh negara, seluruh bangsa ini menderita. Akhirnya dibombardir sama Amerika, teman-temannya Israel. Antum siap tak berhadapan sama Amerika? Ya, yang berhak menjawab ini TNI. Iya, TNI. Karena mereka setiap hari latihan untuk perang. Mereka mikir 24 jam bagaimana membela negara ini dengan senjata. Bukan kita ngikuti aja wajib militer nanti. Kalau TNI bilang rakyat panggilan perang jihad, siap. Ya sudah, latihan sudah. Ya, yang ngelatih TNI nanti. Begitu ya, kawan. Seperti zaman dulu melawan Belanda. Rakyat juga ikut bertempur di Surabaya tanggal 10 November tahun 45. Kenapa? Karena waktu itu Belanda membonceng Inggris dan juga Australia ikut. Australia itu dulu menyerang Surabaya, Pak. Antum harus baca sejarah itu. Dan berapa yang mati? Puluhan ribu. Arek Surabaya dibantu sama arek Malang, jelas ada. Tapi waktu itu belum ada Arema ya, kawan. Waktu itu namanya Laskar Hizbullah. Tidak ada Arema waktu itu. Ya. Gitu ya, kawan. Karena menghadapi penjajah. Pakai nama Hizbullah. Begitu ya, kawan. Dulu begitu. Kita harus baca sejarah itu. Dan kita harus tahu siapa musuh-musuh yang pernah menjatuhkan bom-bom ke Indonesia. Belanda, Australia, Inggris, Jepang, Portugis di timur-timur ya. Iya. Itu musuh yang pernah menjatuhkan dan membunuh rakyat Indonesia. Sedangkan Arab Saudi, Palestina, Mesir, mereka lah yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Iya, di PBB. Yang mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 45 itu. Jangan dibalik-balik. Ya. Kita harus belajar sejarah karena biasanya la qadarullah sejarah itu akan berulang. Jangan sampai berulang. Jangan sampai Indonesia dijajah lagi. Jadi jihad itu bersama pemerintah. Itu dalam Islam. Tak ada satu orang, aku tak berangkat dewe nang Gaza kono. Sampai enggak. Sampai Mesir, kan perbatasan dengan Mesir. Tidak bisa masuk sembarangan ke Palestina itu. Iya, tidak bisa sembarangan. Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu nggak ada istilah imigrasi, nggak ada. Sekarang ada imigrasi, harus pakai paspor. Kemudian harus diizinkan masuk. Lah kalau nggak diizinkan, ya balik. Setelah sampai Mesir, balik mana nang Indonesia. Jadi nggak gampang kita bicara jihad. Harus ada koordinatornya. Koordinator itu adalah pemerintah, presiden menyuruh kepada Panglima TNI. Iya, itu ya, kawan.
Makanya dulu kenapa Laskar Jihad tiba dibubarin tahun 2000? Kenapa ya kawan? Karena ada fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, tidak ada jihad kecuali bersama penguasa. Lah antum Laskar Jihad bersama siapa antum jihad? Apakah disetujui presiden? Jawabannya kan tidak. Gus Dur waktu itu nggak setuju, akhirnya bubar. Itu ya jamaah. Walaupun sebenarnya keberadaan Laskar Jihad di Ambon itu sangat-sangat bermanfaat, karena orang-orang Nasrani yang membantai kaum muslimin waktu Idul Fitri itu ketakutan mereka, sampai mereka naik kapal overload, akhirnya tenggelam di laut. Ya ada manfaatnya juga, alhamdulillah. Tapi semoga Allah ampuni saudara-saudara kita yang di Laskar Jihad yang sudah meninggal di sana, dan semoga dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Amin. Sebelum kita bahas yang lain, bab yang lain, apa ada pertanyaan terkaitan dengan haji dan jihad bersama penguasa? Ya. Nah, fahuwa athimun, hajinya sah tapi dia berdosa. Nah kan tidak enak kayak begini, khawatirnya nggak mabrur. Haji tapi melakukan pelanggaran terhadap aturan di negeri orang, dan melanggar aturan pemerintah kita juga, nggak nurut sama ulil amri. Nah ini dikhawatirkan tidak mabrur karena ada embel-embelnya dosa. Apalagi sampai dia mengambil hak orang lain, tempat tidurnya orang lain yang resmi diambil sama dia bersama rombongannya, ya. Kemudian juga makanannya juga diambil. Nah ini kan zalim ya. Melakukan ibadah haji yang pahalanya begitu besar, yaitu surga, tapi dia mendolimi hak orang. Saudi gak main-main tahun ini. Jangan sampai terulang kembali tahun yang kemarin itu, yang jamaah Indonesia yang resmi itu banyak yang meninggal, yang tua-tua, gara-gara keleleran di mana? Di Muzdalifah. Jadi malam itu gak ada makanan. Malam di Muzdalifah itu gak ada makan malam. Sarapan pagi besoknya gak ada juga. Sampai jam 11 siang. Suhunya berapa di situ? 50 derajat Celcius. Ya Allah. Nah, ini mendolimi orang. Ada lagi yang mau tanya? Kita lanjutkan ya, kan masih ada waktu ya ikhwan. Hah? Iya masih ada waktu kan? Wa nu'minu, kata penulis rahimahullah, wa nu'minu bil kiramil katibin, karena Allah qad ja'alahum alaina hafidhin. Kita beriman dengan malaikat al kiramil katibin, yaitu yang sebelah kanan dan kiri, yang mulia dan mereka tugasnya mencatat. Wa anna Allah qad ja'alahum alaina hafidhin, dan mereka dijadikan oleh Allah, ditugasi untuk menjaga kita. Ya, ikhwan sekalian, dalilnya mana ini? Bahwa ada malaikat kanan kiri kita. Ma yalfidhu, ayat dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada pun ucapan yang keluar dari seorang manusia kecuali di sebelah kanan kirinya ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Ya, raqib, mengawasi dimanapun orang itu berada, ini melihat. Atid, mencatat, tidak pernah lupa. Ya ikhwani, bukan hanya malaikat yang menyaksikan kita, Allah Sami',
Basir. Allah Maha mendengar semua suara. Saat ini yang saya ucapkan, atau orang-orang berbisik-bisik, atau sir, dia berucap yang dia dengar sendirian, orang lain nggak dengar, atau yang kita tulis dan lain sebagainya, perbuatan kita semua didengar dan dilihat oleh Allah. Sami', mendengar. Antum berdoa ketika sujud, ketika sholat, didengar oleh Allah dan dikabulkan. Dan Allah melihat dimanapun kita berada. Artinya apa? Jangan melakukan dan mengucapkan yang tidak diridhai oleh Allah. Ucapkan dan lakukan hal yang diridhai saja, karena Allah mendengar. Jangan sampai Allah marah sama kita gara-gara ucapan kita. Wallahi orang masuk neraka itu kebanyakan gara-gara mulutnya. Cek antum bagaimana Allah marah sama kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, marah dengan kaumnya Nabi Hud, kaum Ad alaihissalam, marah dengan kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, marah dengan kaumnya Nabi Syuaib, marah dengan kaumnya Nabi Lot, marah dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Mulutnya mereka. Fir'aun mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fir'aun mengatakan begitu. Saya adalah pencipta kalian dan pengatur kalian dan pemilik kalian yang maha tinggi. Maka Allah jawab, fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah siksa dia di dunia dan di akhirat. Di dunia diazab, ditenggelamkan di Laut Merah. Di alam kubur juga disiksa. Itu ya ikhwan. Apa yang dicatat oleh malaikat kanan kiri? Yang sebelah kanan mencatat pahala, sholat, 2 kalimat syahadat, pengajian, sholat sunnah, zakat, puasa Ramadan, umrah, haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk haji dan umrah, ya, yang wajib dan setelah yang wajib. Yang wajib sekali seumur hidup. Yang sunnah, ya selain yang wajib, tiap tahun boleh. Kalau punya fulus, ya, haji furoda 400 juta. Ya kalau punya fulus miliaran tidak masalah kan? Nggak masalah kalau punya fulus. Kalau nggak punya ya nabung dulu yang reguler aja. Makanya Hasan al-Basri, ya, Hasan al-Basri itu meletakkan parfum di sini sama di sini. Ditanya sama muridnya, kenapa Syekh? Aku ingin malaikat yang sebelah kanan kiriku itu mencatat yang baik-baik sambil mendengarkan suaraku dengan mendekat. Betul, jadi malaikat itu mendekat begini ya. Ketika kita baca Quran atau berdoa, adapun malaikat sebelah kiri mencatat dosa. Iya. Ada riwayat, ketika orang itu berbuat dosa, itu nggak langsung dicatat, ditunggu sampai beberapa jam. Apakah dia tobat apa enggak? Kalau dia tobat, nggak dicatat. Wallahu ta'ala a'lam tentang kebenaran riwayat itu. Kemudian wa nu'minu bimalakil maut. Kita juga beriman dengan malaikat maut. Jadi namanya malaikat maut. Al-muwakkal biqabdi arwahil alamin, yang ditugasi untuk menggenggam nyawa makhluk. Dalilnya Al-Quran, ya, malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diwakili, yang dia mewakili untuk menggenggam nyawa kalian. Adapun Israel itu dhaif,
Tidak ada yang sahih. Itu dari Israiliyat. Yang benar malaikat maut. Apa pelajaran penting dari beriman dengan malaikat maut ini ya kawan? Yaitu agar kita persiapan menghadapi kematian. Karena kita di dunia ini nggak kekal. Tahun 2124 semua yang ada di Masjid Al-Ghaffar ini sudah ada di bawah tanah. Betul nggak kawan? 100 tahun lagi kita orang yang ada di sini nih, apakah masih hidup kira-kira? Antum mau umur berapa di dunia? Mau 100? Zaman sekarang ada orang umur 100 istimewa, ya betul. Tapi apakah dia sehat apa enggak? Wallahu a'lam. Nasallahu salamat al-afiyah. Iya. Apakah dia tahes? Iya kan? Masih bisa makan dengan nyaman? Wallahu a'lam. Sedikit sekali. Maka persiapkan diri sebaik-baiknya dengan taubat dan tauhid, ikhlas dan sunnah, supaya nanti ketika kita mati meninggalkan dunia ini kita membawa amal soleh dan diampuni semua dosa-dosa kita. Semua malaikat rahmat tidak akan masuk rumah apabila di rumah itu ada anjing dan gambar manusia dan hewan. Malaikat rahmat aja yang nggak mau masuk. Malaikat maut masuk. Gak peduli di situ ada setan apa-apa, masuk dia. Iya, kalau sudah saatnya mati datang dia. Nah, yang penting lagi ya jamaah. Ini dia yang bawahnya ini. Wa bi'adzabil qabr liman kana lahu ahlan. Kita beriman dengan siksa kubur bagi orang yang berhak untuk disiksa. Siapa itu yang berhak disiksa? Orang kafir semuanya, orang musyrik semuanya, dan juga orang Islam yang fasik. Fasik itu meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Iya. Kata Rasulullah, amatu azabil qabr fil baul. Kebanyakan orang disiksa kubur karena masalah kencing. Ya ini dia tidak cebok, kencingnya di pinggir jalan saya naik. Atau dia tidak memperhatikan cipratan kencing itu. Kalau kencing menghadap ke tembok, kayak di bandara itu, sambil berdiri, nyiprat itu. Apalagi kalau kecepatannya 100 km per jam. Antum tidak percaya, silakan antum nanti ini ya, duhur ini ya, ke kamar mandi ya. Mau sholat duhur, antum ke kamar mandi, coba kencing arahkan ke tembok. Dicoba, percobaan. Kira-kira nyiprat ke paha antum apa enggak? Nyiprat itu, coba aja. Nyiprat itu. Makanya yang terbaik kalau kencing itu duduk di kloset ditutup. Jangan sambil berdiri begitu, jajar-jajar begitu. Nah, iya itu ceboknya nggak bener itu. Ya apa ceboknya itu? Aduh. Jangan kita meniru orang-orang non muslim. Orang-orang non muslim mereka kan nggak cebok, mereka nggak ngerti syariat cebok. Jadi mereka kencing di tembok itu aja. Orang Islam jangan di situ. Masuk ke ruangan, kamar mandi itu atau toilet. Kemudian apa lagi yang menyebabkan siksa kubur ya jamaah? Yaitu ngadu domba orang. Kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dua orang penghuni kuburan ini muslimin disiksa bukan karena dosa yang sulit ditinggalkan,
tapi mudah ditinggalkan. Tapi mereka tidak mau meninggalkan. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Yang pertama karena tidak membersihkan air kencing. Wa amal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang kedua, dia suka ngadu domba orang. Baik offline atau online. Zaman sekarang online juga bisa ngadu domba orang. Ngadu domba orang lewat online ya. Bisa itu. Hati-hati loh ini. Ya. Ngene hati-hati bisa masuk neraka ini. Nasallahu selamat al-afiyah. Ya Allah, Allah Maha melihat kita ya kawan. Jadi ngadu domba orang itu menyebabkan siksa kubur. Lah kalau masalah kencing, kenapa kencing disiksa kubur ya kawan? Orang yang nggak cebok itu. Siapa yang tahu jawabannya? Karena syarat sahnya sholat itu bersih dari najis. Lah kalau dia nggak cebok atau nyiprat-nyiprat, nggak dibersihkan, berarti sholatnya tidak sah. Itu syarat sah itu. Perhatikan juga yang masjid-masjid dan musolanya digunakan anak-anak TK sebagai kelasnya, pakai karpet lagi. Anak-anak TK dan playgroup, rata-rata yang playgroup itu nggak bisa kencing di kamar mandi, masih belajar dia, sehingga pampersnya penuh dengan kencing. Kalau masjid itu digunakan sebagai kelas bagi TK, hati-hati dah. Ya, karpetnya itu cek, itu barangkali ada Pulau Bali. Ya. Maksudnya ompolnya anak-anak itu sudah. Harus divakum itu setiap hari. Jangan teledor masalah ini. Jangan membiarkan sholatnya jamaah nggak diterima oleh Allah gara-gara keteledoran anak-anak ini. Anak-anak yang belum masih suka ngompol dan dia tidak bisa menahan kencing, kencingnya di celana, sebaiknya pakai pampers. Iya ya kawan. Ya. Dan sebaiknya kalau anak-anak itu masih suka ngompolan, nggak usah diajak ke masjid. Apalagi nggak pakai pampers. Waduh. Ada sebagian orang sholat 5 waktu selalu gendong anak, bayinya digendong. Coba bayangkan kalau semua orang di masjid itu bawa bayi. Iki sholat atau penitipan bayi? Yang satu beol, yang satu kencing, yang satu kentut. Lele bapaknya kan nggak mungkin kentut dan beol kan? Lah terus bau beol ini dari mana coba? Ya dari anak-anak itu. Tapi bapaknya pura-pura gak ero. Loh kita orang yang kebauan. Iki sopong beol iki rek. Ya kan? Siapa ini kentut ini? Anak-anak itu sudah. Ambune sak masjid. Tolong perhatikan masalah ini ya, karena saya ngalami sendiri. Ini jadi imam ini. Ya Allah, bau keat. Sawah. Ternyata ada bayi di situ, selalu di bawah itu, lagi beol itu. Nggak tahu itu pakai pampers apa enggak itu. Diletakkan di karpet. Ambune sampai ke tempat imam. Mampu beol. Astagfirullahaladzim. Ya apa coba ini bapak-bapak ini. Jarane takut nangis. Ya Allah, nangis paling sekali 2 kali. Setelah itu nggak nangis lagi pak. Sedeken ibu kono lho. Barusan saya diberitahu ada ketua KUA. Saya habis menghadiri walimahan barusan ini. Sekarang ini ada fenomena baru di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu yang kerja sekarang ibu-ibu, jadi wanita karir. Iya, karena mereka sekolah S1, S2, pinter-pinter mereka, jadi dosen dan lain sebagainya. Bapaknya lapo, de oma, angon burung. Iya, ya apa coba begini nih. Kemudian istrinya waktu kerja, nah bapak ini anaknya nangis, nang masjid. Setiap sholat 5 waktu. Ya apa coba begini nih. Bingung sudah kita orang ya. Kemudian jamaah sekalian, wasu'ali. Oh sebentar, kalau dosa karena kencing dan adu domba aja disiksa kubur, apalagi yang lebih gede daripada itu. Molimo, mateni, maton,
madat, mabuk, maling, apalagi ya kawan, wis limo isan iku. Nah, itu lebih lagi, lebih gede lagi itu. Ada yang lebih gede daripada zina dan mencuri. Apa itu? Siapa yang tahu? Meninggalkan sholat, tidak sholat. Iya, tidak sholat disiksa. Ada hadis Nabi SAW melihat ada orang yang baring-baring terus dilempar batu besar sampai hancur kepalanya. Nabi tanya malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Itu orang yang tidur dan tidak mau sholat, lebih mementingkan tidurnya daripada sholat sampai habis waktunya. Berarti orang tidak sholat disiksa kubur, otomatis itu. Makanya ya ikhwani, ya Allah, kita ini harus nurut sama Allah. Lah kalau sama penguasa aja nurut dalam hal yang baik, apalagi sama Allah. Wa su'al munkarin wa nakirin fi qabrih. Kita harus beriman dengan pertanyaan malaikat mungkar nakir di kuburan, di alam kubur maksudnya. Bukan di kuburan itu, gak, antum buka-buka gak ada malaikatnya. Maksudnya di alam kubur maksudnya. Pertanyaan tentang apa? 3. Tentang Robnya, yang dia sembah di dunia. Tentang agamanya, ini agama apa yang dia laksanakan di dunia. Alhamdulillah ya Allah, kita diberi hidayah oleh Allah kepada Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana lil Islam. Ya, wa nabi, dan juga tentang nabinya. Siapa yang diikuti, nabi yang diikuti itu siapa di dunia ini? Alhamdulillah kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ma ja'at bil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wa anis sahabat ridwanullah alaihim, dan juga berita dari para sahabat. Wallah ini penting sekali ya jamaah. Jadi dalam hadis disebutkan, dan prosesnya itu ya seperti yang disampaikan Nabi. Ketika orang meninggal, nyawanya itu kan digenggam sama malaikat maut, kemudian diletakkan, diserahkan kepada malaikat rahmat kalau dia muslim, kemudian dibawa ke langit oleh rombongan malaikat rahmat. Nah setelah melewati langit pertama sampai ke-7, maka dia diizinkan untuk balik ke alam kubur. Itu proses cepat sekali. Kan ada orang dikubur setelah mati 2 jam 3 jam, itu cepat sudah. Kemudian ketika mayat itu diletakkan di di kuburan, di orok, nah itu langsung nyawanya dibalikkan di alam kubur dan didatangi malaikat mungkar nakir. Bayangkan sendirian ini, sendirian didatangi malaikat mungkar nakir. Ya Bapak, siapa antum? Kum, ijlis, duduk. Iya, disuruh duduk, kan awalnya bareng-bareng dia kan. Ijlis, duduklah. Wah, menurut riwayat bahwa malaikat mungkar nakir waktu itu menakutkan. Pemandangan dia menakutkan. Setelah itu, siapa Rabbmu? Wah, ya kan. Siapa Rabbmu? Ini siapa Rabb yang kamu sembah di dunia? Kalau orang muslim mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Jadi dia hidup loh di alam kubur itu. Beda antara alam kubur dengan kuburan itu beda. Kalau kuburan itu antum gali-gali ya orangnya masih tergeletak di situ. Tapi di sini alam lainnya lain sudah. Alam barzakh, alam qabr. Kemudian siapa nabi yang kau ikuti? Nabi Muhammad. Man nabiyuk? Nabi Muhammad. Makanya kita harus belajar tentang Nabi Muhammad. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Yani apa agama yang kamu amalkan di dunia? Dini al-Islam. Agamaku Islam, alhamdulillah. Ya, aku sholat juga dan lain sebagainya. Kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Alhamdulillah.
Tapi kalau orang kafir ditanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Jawabannya cuma satu. La adri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Cuma itu aja. Maka dijawab oleh malaikat Munkar Nakir, innaka ma daraita wa la talaita. Kau tidak tahu dan kau tidak pernah baca. Dia belajar dia. Padahal umurnya dikasih cukup oleh Allah untuk belajar. Nggak mau belajar. Alhamdulillah ya kawan, kita belajar sekarang. Alhamdulillah, sambil minum teh. Alhamdulillah. Silakan diminum kalau ada ya kawan. Sebentar lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah terhadap orang Islam yang bisa menjawab malaikat Munkar Nakir itu? An sadaqa abdi. Benar hambaku itu, kata Allah. Ya. Maka fa'afrishuhu minal jannah. Beri dia tempat tidur dari surga. Masya Allah. Jadi di alam barzakh, di alam kubur itu dikasih tempat tidur dari surga. Wa yuwassa' lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kuburnya yang ukuran 1 kali 2 meter itu, panjang 2 meter, lebarnya 1 meter itu dilebarkan sejauh mata memandang. Dalam sebuah riwayat 70 hasta. 1 hasta itu segini kali 70. Luas, lumayan 1 kapling. Itu minimal itu. Kemudian yunawwar lahu fi, dan diberi cahaya di situ. Wa yuftah lahu bab ila al-jannah, dibukain pintu ke surga. Hadza manziluk, ini tempatmu nanti. Masya Allah. Jadi dibuka begini surga. Dia bisa lihat tapi gak boleh masuk jasadnya, yang dibolehkan masuk rohnya. Dalam hadis sahih ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya nasamat Rasulullah SAW bersabda, nasamatul mu'min ala tairin khudrin tasrahu fi ajaril jannah. Nyawanya orang muslim itu di burung-burung hijau yang terbang di surga, dipersilakan makan dan minum di surga. Nyawanya doang yang jalan-jalan. Adapun jasadnya dia di alam kubur, belum boleh masuk nanti kalau sudah hari kiamat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari hadis itu. Hadis itu menunjukkan bahwa orang muslim yang mati dan dia ada di alam barzakh, nyawanya mendapatkan rezeki makanan di surga. Wa badanuhu jasaduhu taba'a, badannya atau jasadnya mengikuti. Ya, maksudnya mengikuti itu ikut menikmati setelah itu. Beda dengan dunia yang menikmati nasi goreng, pertama adalah badannya, baru setelah itu apa? Nyawanya ikut menikmati. Begitu ya jamaah. Adapun orang kafir diazab dari awal sampai akhir nanti kiamat. Maka bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah kita diberi hidayah kepada Islam. Saya pernah nanya dosen Ummul Qura yang pernah datang ke Malang, Syekh, bagaimana itu kondisi nenek moyang kami yang dulu di Jawa ini, mereka bukan muslim, seperti Ken Arok, Ken Dedes, Gajayana, ya kan? Kan dulu kan bukan muslim mereka kan? Nah, apa dia bilang? Nanti dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, diuji. Mudah-mudahan lulus sehingga sama-sama masuk surga. Bagus jawabannya dia. Kenapa? Karena dulu waktu zamannya Ken Arok dan Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu belum ada pendakwah yang datang, belum ada. Wali Songo belum datang waktu itu. Ulama dari Arab belum ada. Sehingga mereka tidak tahu agama yang benar.
Mudah-mudahan lulus sehingga Ken Arok masuk surga. Ngono lho ceritanya ya kawan. Seneng saya dapat keterangan itu. Seneng, alhamdulillah ya Allah. Kakek kita masuk surga ya. Nah, kita orang kan Arema ya. Antum kan apalagi Singosari sini. Dekat sama Ken Dedes itu. Alhamdulillah. Jadi semua yang belum mendapatkan dakwah, maka mereka akan diuji pada hari kiamat dengan tauhid. Mudah-mudahan lulus mereka. Amin. Yang terakhir di sini pada pertemuan kali ini, matan yang ke-81 di sini. Wal qabru raudhah min riyadil jannah aw hufra min hufarin niran. Kata penulis rahimahullah bahwa kuburan itu, alam kubur itu bisa jadi adalah taman dari taman surga yang nyaman, enak, atau dia adalah jurang daripada jurang neraka. Antum mau pilih yang mana ya kawan? Saya mau tanya antum. Antum kalau pergi ke Madinah dan Mekah digratisin misalnya, alhamdulillah, disuruh milih mau bintang 5 Z kamarnya ya kawan, dekat dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dekat, kelihatan buka kamar, buka kelambu jendela langsung kayak tahu masjid. Atau antum pilih apartemen di pucuk gunung, gano AC ini, gano water heaternya, jadi mandinya air dingin. Tergantung udara, kalau udaranya panas suhunya 50 ya panas bisa niku. Kemudian kalau menuju ke rumah apartemen itu naik gunung, batu, soro wes pokoknya. Ya, mau pilih yang mana tuh? Bintang 5, Grand Zamzam ya kan? Mau Fanpik, ya di Grand Zamzam maupun yang ada di Madinah. Padahal cuma 3-4 hari aja umroh itu. Di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari. Antum pilih bintang 5 kan? Sepakat ya? Sepakat. Lah di alam barzakh itu hanya ada 2 pilihan. Taman surga berarti penuh dengan kenikmatan, nyaman, atau jurang neraka. Pilih mana? Taman surga lah. Oh jangan aneh-aneh pilihannya, ya kan? Iya. Maka mikirin. Maka persiapkan dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya, yaitu kalau ingin nanti setelah mati itu di taman surga, di alam barzakh, nurut, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, nurut dah, tobat dari semua dosa. Itu aneh-aneh wis. Ya, tinggalkan semua kebiasaan buruk, tinggalkan semua kebiasaan dosa-dosa itu. Yang biasanya weekend maksiat, wis tinggalkan dulu. Sampai kapan? Sampai mati. Iya. Dunia ini tidak lama ya kawan, tidak lama. Tapi kalau kebiasaannya niru orang kafir, wala'iyadzubillah, senengane dugem, senengane macam-macam maksiat, hati-hati. Setelah mati itu ada jurang neraka. Dan itu sampai kapan? Sampai kiamat. Maksudnya hari kebangkitan. Taman surga itu sampai hari kebangkitan. Sedangkan begitu pula jurang neraka sampai hari kebangkitan. Silakan ditentukan pilihan masing-masing. Semoga Allah mudahkan kita menuju taman surga di alam kubur, dan setelah itu masuk surga. Kata Utsman bin Affan, seperti ini hadis Nabi, man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya lebih mudah. Di alam akhirat lebih mudah. Syaratnya selamat di alam kubur. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya lebih berat, lebih sulit. Untuk bisa selamat di alam kubur harus meniti jalan keselamatan di dunia.
supaya di alam kubur selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas siratal mustaqim di dunia ini, supaya bisa mengikuti melewati siratal mustaqim yang ada di akhirat, yang di bawahnya neraka itu dengan selamat. Dan ingat, di dunia ini ada syahwat dan syubhat. Ada setan yang mengajak kepada syahwat, maksiat dan syubhat, yaitu kesesatan. Siapa yang selamat dari syahwat dan syubhat setan, insya Allah di akhirat dia selamat. Maka jauhi setan, jin dan manusia. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya sudah sampai sini ya jamaah. Masya Allah hari ini alhamdulillah kita anak ngisi 3 kali. Pada subuh, jam 7, jam 8. Ini rada kesel aku saya gimana. Semoga diberi pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya sementara gak ada pertanyaan dulu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.